nggak tahu siapa yang pakai. Ada lah harusnya, harusnya ada. Kalau menurut aku sih nanti mungkin bakal ada yang pakai clean di match pass depan kali ya. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi ya. Ya bisa jadi, bisa jadi. Oke. Siapa tahu ya. Dan kita bakal lihat langsung saja di game yang ketiga ini. Babak yang sangat menentukan, menegangkan Ya, antara banget. Geek 5 Junior dan juga Saranis dan tentunya buat kalian semua. Ini pasti sensasinya gak ada obat. Langsung masuk ke game yang ketiga. Siren Esports versus Geek 5 Junior masih dipandu Ranger Mas, Kyo dan juga Opuwala. Yes, dan ini dia untuk game ketika kita penentuan dari kedua tim ini. Siapakah yang akan mendapatkan poin pertama untuk MDL season ketiga kita. Iron dan juga Geek kali ini sudah ada Raya di side lane bersama dengan Rupture dengan Sylvana dan lapu-lapunya di mid lane. Kali ini kita sudah melihat ada J dan juga Ten bersama dengan Invis. Kalinya selalu roaming. Bener banget, tapi C menggunakan Lancelot untuk kali ini. Dia bisa untuk solo kill Airliur di early game. Ya, bahaya banget. sementara itu di bottom lane sudah ada Dylan yang mendapatkan masalah, dilanda masalah lawan Invis dan juga Aizer, tapi masih bisa selamat tentunya, masih bisa mundur ke belakang. Yes, karena ini dia one-one kalau di GB di early enak banget bro. Nah one-one tuh kalau di GB kayak gini dijagain itu enak banget. Kenapa? Karena dia bisa ngeharas, ngepok, apalagi lawannya Benedetta impactful banget di area late game. Benedettanya gak bisa terlalu banyak bergerak dan bahkan gak bisa menguntungkan seuntung one-one. Ya, sementara itu kalau di top lane di Experience sudah ada Hui dengan Esmeraldanya. Di battle lane, Invis yang diam-diam merapat ke arah Rupture di sana. Masih belum memberikan damage yang cukup besar ke arah Rupture karena belum ada damage tambahan dari teman-temannya. Bukan, nah itu aja nih Opung awal. Lihat Esmeraldanya berani cutting banget nih Opung. Yes, tapi kalau aku lihat ya ini ya, warnanya dia enak banget, dia dapetin gerobak goldnya, dia dapetin insentif dari tarotnya juga. Dan itu keuntungan banget karena Warwan ketika sudah punya corrosion aja sudah susah banget. Diam-diam merayap seorang Hans yang mendapatkan first blood ke arah Ten di situ. Oke, first blood didapatkan dari seorang Ten, tapi para pemain dari tim Geek Fam mereka seperti biasa. Airliur bakal coba dipasang. Flicker masih ada punya Prefector kali ini. One hit masih diamankan. Flickernya udah nggak ada dari seorang Airliur kali ini. Sayang sekali sedangkan di arah bottom lane. One-one masih di GB banget dan one-one-nya lebih kaya. Harusnya dia udah level 4 bro. One-one udah bisa ngejar ke arah mid laner dari tim Geek Fam Junior. Ini benar-benar bisa menjadi bahaya. One-one di early game dikasih makan, late game bakal lebih mengganas. Tapi di sana udah ada Hans, akan karet Retribution yang bakal coba diganggu. Kali ini kita lihat dan berhasil diamankan oleh seorang Hans. Ternyata nggak bisa diamankan, dia di sana langsung ada PTP juga ada belakang. Damage masih bukan para petir seorang Alir, dan nggak bisa berbuat banyak, berhasil ditumbangkan lagi oleh seorang lapu-lapu. Howie, satu versus pribadi. Belum ada Knuckles of Dures, belum ada Deadly Blade. Dia benar-benar perkasa, nggak ada yang bisa ngelawan leukemia dari seorang Esmeralda. Bener banget, leukemia dari Esmeralda yang sangat-sangat kuat sekali, nggak bisa dilawan oleh lapu-lapu. Sementara itu kalau kita lihat dari bottom lane, One-one yang dari tadi dimention Omowa dan juga Oji yang sangat enak banget di GB, udah level 4 menuju level 5 ya Om ya. Ini bahaya banget sih, lo lihat Dylan sendiri baru hit level 4 dan dia recall ke belakang, ini udah level 5 loh. Level 5 buat Aizernya, jadi bahaya banget buat Geek Fam kalau mereka gak matiin dulu one-one-nya. Plus Lancelotnya kalau mereka dari Geek Fam Junior, mereka coba buat nge-shutdown one-one, Lancelotnya free. Lancelotnya free. Damage-nya masih ada Parsha, masih ada lapu-lapu juga. Itulah tugas CJ sekarang. Dia harus ganggu banget. Dia benar-benar harus menggendong game ini ke arah mid game. Wajib. Karena kalau enggak, one-one-nya nggak bakal bisa main. Bakal berat banget. Tapi di sana udah ada seorang Rapture terlihat posisinya. Azer juga harusnya udah tahu ada air liur. Tapi bakal coba di combo cobra. Ada Silent yang keluarkan. Langsung dapat satu momen tambahan. Tapi belum ada satu cross momen. Tapi udah ada satu main kill. Dilanda berhasil menghilangkan satu momentum. Jega berhasil menggunakan phantom execution-nya. Almost saja dihilangkan. Sedangkan Invis sekarang belakang masih mencoba untuk mencolek ketek dari seorang Rupture. Gak berhasil menumbangin seorang Azer. Ada Aegis dan bahkan lagi dan lagi dia yang dapetin keuntungan dengan 1 point kill di arah bottom lane. Bener banget. Tadi kalau aku lihat juga dari rotasi yang dilakukan oleh Natali dan Lancelot yang membantu Wen-Wen itu ngeri banget. Membuat satu orang. Dan Phantom Execution dikeluarkan untuk Rapture. Terus yang menghilang di tangan Lancelot ya Oji. Yes, Rapture, what are you doing? Melakukan satu hal yang benar-benar kesalahan fatal. Dia udah tahu di depan sana udah ada orang yang lagi arisan. Dia masih coba untuk melakukan telur dadar gulung di sana. Tapi ternyata dia harus jangan poinnya. Rapture. What are you doing, brother? Mungkin dia miskomunikasi. Miskomunikasi aja. Tapi kalau kita lihat sekarang udah ada turtle yang kedua
akan hadir tengah-tengah jalan. Invis sementara itu mendapatkan geledek dari Eudora yang masih bisa selamat mundur ke belakang. Hanya di restart Lapu-lapunya kembali. langsung dengan Perfector karena seorang Elir Flicker udah gak bisa Udah lagi. strike. Langsung dihajar begitu Sekali saja. justice. Masih bisa dihajar. Satu kali kentungan kepala langsung benjol. Dan C memilih untuk melakukan farming terlebih dahulu. Ada Falling Several Star dengan Moon. Falling Monster kali ini. Dan para pemain dari tim Game 5 Junior memilih untuk mendapatkan Wow. set. Satu kali sabotan dengan selendang Eksekusi. mayanya. Harus hilang. Nah. Retribution kali ini apakah berhasil dari seorang J. Pokoknya coba ditandai. Berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Hat ke arah belakang sedikit terganggu dengan Natalia. Memilih untuk mundur. Gak mau maju lagi dan Natalia. Harus Esmeralda. benar-benar dipulangkan ke Rahmatullah. Wow. Sebentar, ini berarti kayak peran penting banget untuk Esmeralda, tapi kita lihat dari itemnya Corrosion dan bahkan mengarah ke Demon Hunter Sword untuk Wan. Ya. Benedetta sendiri belum jadi apapun juga, masih mengarah ke Bloodlust Bloodlust. X. Wow, ini agak berat sebenarnya untuk Geek Fam karena mereka lagi ketinggalan ya untuk itemnya, tapi ya slowly but surely lah Esmeralda di sini harus step up dulu karena dia yang paling banyak dari segi gold. Mau nggak mau. Yes, mau gak mau, dan juga dia dapetin point kill yang cukup banyak juga. Benar. Tapi kalau kita lihat barusan dari Benedettanya juga dapat Bloodlust baru bakal jadi. Lihat hat saya bakal coba dituju. Betul belum dikeluarkan. Memilih ke arah belakang tapi Nice. tertangkap Justice. dari seorang C-nya. Ada banget. langsung satu buah crossbow tank ini sebenarnya keluar dan langsung menuju ke arah seorang Erlir. Dadadar. Ternyata damage gak cukup dan bahkan Dilan yang berhasil menumbangkan seorang Wang di arah Benar. top lane. Wings by Wings gue dikeluarkan untuk kabur oleh Tenya, masih bisa selamat dari Parsia Ungu bersama dengan Natalia. Bener banget, dan Ria bakal mengganggu pergerakannya untuk kali ini. Ria hanya untuk memberikan damage saja, memilih untuk mundur. Dilan udah cukup perkasa dan Invis sekarang sepertinya kayaknya Invis udah harus hati-hati sih. Iya. Dia udah nggak bisa langsung asal pick off aja apa enggak semuanya bener. langsung di Udah betul solo yang kill. bisa di burst langsung bisa hilang gitu loh. Iya. Kayak Esmeraldanya yang memang sudah menjadi-jadi dan nice Imperial Justice tadi. Justice. Masih ada Purify yang dilakukan oleh Ten, masih bisa kabur lagi ke Oke, belakang. oke, tapi lihat Natalia, apakah dia akan menjadi mantan yang tiba-tiba datang, langsung menyakitkan, lalu menghilang kembali. Ini gak ada yang nemenin. Oke, Wah. dari nemenin di sana Ini seorang bahaya. diri Hansnya bakal di cover oleh seorang Ria. Tapi Ada Erliur Erliur. sedikit terlambat. Oh my Falling god, Star Volley Moon. Monster ternyata tidak berhasil melakukan poin tambahan. Iya, hampir saja Falling Star Moon ini mengganggu pergerakan, tapi sepertinya udah disadari oleh Rhea dan juga Invis tadi ya. Dan setelah itu, dari Rhea sendiri sudah mau lihat pergerakan untuk menghancurkan bottom lane. Bertukar posisi dengan Wan yang ada di atas kali ini. Yes, Turtle by Fruity kali ini sudah dilihat dan udah ada satu buah seorang Tenten gak punya lagi Purify, harus memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hans bakal ngebuka ke arah Turtle sepertinya, atau ada Nice satu buah try. PDS ke arah belakang. Rapture kan masih dapetin Wah, seorang C Rapture. dan karena mau damage, Prefector saya dapetin 2 poin tambahan. Bagus banget. Nice. Lapu-lapu bukan sembarang lapu-lapu, tapi kali ini di arah mid lane. Para pemain dari tim Siren memilih untuk fokus. Hans bakal coba dihajar habis-habisan, Pas tapi Hans hilang. malah yang dapetin 1 poin kill tambahan. Memilih untuk mundur. Kill spree-nya nyala, dia nggak jadi sakratul maut untuk kali ini. Iya, dan masih ada pergerakan dilakukan oleh Howie dan juga Rhea nggak mau selesai pertarungan kedua orang ini. Dan tambah lagi ada Jay di sana membantu penyerangan, tapi masih cukup overpowered dan diam-diam Natalinya harus hilang di tangan Roger di top lane sana. Om Wawa, kok bisa terjadi seperti itu Om Wawa? Ini Esmeraldanya ya, terlalu jadi sekarang. Masih gak bisa disentiin. Jadi pertanyaan dari Geek adalah Esmeralda dan jawabannya belum ada dari Siren sekarang, belum ada yang bisa Ada sebenarnya jawabannya. Ngebers. Lapu-lapu pakai Death Blade. Oke. Iya. Oh, sakit banget Falling. itu. Falling Star Moon. Falling Star Moon langsung hilang, langsung para pemain dari tim Siren Esports sedikit kewalahan menahan damage dari tim King Junior di arah top lane. Meanwhile di arah bottom lane dari lapu-lapunya memilih untuk dapetin satu buah turret terlebih dahulu. Bisa lapu-lapu pakai Death Blade, bisa lawan seorang Esmeralda. Esmeralda, Bisa, Bisa. Tapi masih Blade of Despair dulu ya dia ya. Kalau Dia baru jadi BOD ini. Baru jadi lapu-lapunya. Lapu-lapu baru mahal banget ya. Iya, langsung jadi udah dia. Agak mahal banget kalau Tuh, lihat aku. tuh. Ini Nah, nih. rugi. Gak kuat sih untuk lawan Esmeraldanya. 1 lawan 2. Satu lawan dua. Gak bakal bisa. Selama dia gak ada life steal tuh lihat. Wow, Oh hilang my sih. God. Lihat ya, kita boleh Pak Produser boleh lihat itemnya sedikit Pak Produser. Yes, Kita let's see mau ya. Let's see. coba. Tadi BOD ya tadi. Dia BOD, dia belum ada Deadly Blade. Tapi bakal coba Ya, dipasang di nice arah mid try. lane. Ternyata berhasil satu petir, bukan separah petir. Udah bakal seorang Wang. Ada Rapture di arah tanah. Coba untuk mendapatkan PT Persekusi ke arah seorang Erliur. Erliur harus berubah menjadi Esliur. Kali ini harus pulang Hansnya menuju ke arah top lane dari Dilan. Mencoba untuk mencari seorang Milea, tapi ternyata PT Persekusi nggak berhasil digunakan dengan baik karena masih cooldown reduction. Iya, dan sementara itu masih terjadi pertarungan kedua. Assassin ini belum selesai-selesai dan akhirnya Jay memilih untuk kabur terlebih dahulu. Om Wawa tadi seperti ada pendapat yang mau dilakukan Om. Hah?
Yang mana? Yang barusan. Oh enggak ada? Enggak ada. Oh enggak ada. Tadi soalnya matanya melotot gitu, gue ngeliatin. Oh, Wits, em- kenapa nih gitu? kita dengar-dengar Gio dulunya adalah seorang pesulap ya, jadi dia tahu ya. Oh gitu ya. Salah Takut saya. Iya, dan Sulap nanti. bakal coba dipaksa ke arah belakang. Raptor, Brave Fighter dikeluarkan. Oh, Coba beda penetrasi. strike. Masih ada satu ball flicker. Wah, Menuju ke arah Imperial belakang. Justice Ditangkap bagus. kembali, dibalikan kadannya. Wow. Dan bahkan satu orang sudah hilang. Howie kali ini udah ada Neko Sabdures. Dia nggak bisa Oh, terlalu Invis. bertahan dengan cukup banyak. Invis, Nice, Rhea, Dylan. Kini para pemain dari tim Geek Fam Junior benar-benar berada di posisi yang diuntungkan sekali. Dan bahkan mereka akhirnya bisa mendapatkan Bapak Lord terhormat di arah menit yang ke-10. Itu bagus banget tadi Imperial Justice dari Rapture. Sepersekian Ya. detik split second decision yang dilakukan oleh dia membalikkan keadaan. Imperial Justice Iya. ke belakang dan bahkan bisa langsung membalikkan keadaan. Dan kayak kaget juga sih pasti dari Sirennya. Iya, iya. Tadi lampu-lampunya yang ketangkep ya Om Awa ya. Iya. Padahal aku kira juga bakal Sylvania ya Oh, nggak oke. punya Imperial Justice. Gak Nah, ini ada, itemnya. gak ada NOD, gak ada BOD. Nggak ada. Sorry, gak ada Deadly Blade, gak ada NOD. Dia Oh, throw Deadly iya. Blade aja satu, sisanya sayap dulu. Tahan Iya. aja. Dan ini Gak usah bakal, endless. Aku rasa dia mau bikin endless sih lampu-lampunya. Makanya gak usah endless dulu, kemahalan. ini pesta nih Esmeraldanya. Gila. Iya sih, Esmeraldanya luar biasa banget di sini aku lihat sih. Lebih ke arah Parsha yang bakal buat NOD. nih. Soalnya Lebih kalau juga. misalnya aku kan sering ya Esmeralda tuh kelepas gitu ya. Iya. Yang lebih sering ke band kan kayak Benedetta, Matilda gitu-gitu kan. Pasti langsung Deadly, ada yang beli Deadly dulu atau misalnya Aku pasti Deadly dulu. ini Nah, bagus ini, banget. Imperial Justice Pas ya. dia nyelamatin Hans, kalian bisa dapetin live juga. Ya. Invisnya pun akhirnya menghilang setelah dihajar habis sama Hans ya. Iya nggak bisa lagi bro. Itu damage-nya udah burst banget dari Rogernya. Roger. Nah, iya dari Rogernya tuh bener-bener besar banget damage-nya. Nah momentumnya ini bisa dibalikan oleh tim Siren tuh sekarang. Kenapa? Karena Siren masih punya high ground yang kuat. Mereka masih bisa bertahan. Lordnya juga masih belum Lord yang enhance. Ya. Dan kalau para pemain dari tim Geek Farm salah buka warnya, Itu bakal jadi momentum ya bisa untuk di Siren. snowballing lagi. Bisa salah gak sih? Bisa salah warnya. Kalau air liurnya salah stun dan langsung di all out itu bisa salah. Ya. Oke, beda stack langsung di Beda arah strike. top lane, bakal coba dipasang keadaannya lihat Betul, uang-uangnya sekarang. kali ini udah hilang satu poin di mid turret. Di follow up dengan ada Starmoon. Falling Starmoon di arah belakang sana. Sedangkan di arah mid lane masih berada satu sebuah super minion yang bakal coba dipasangkan pada ke arah belakang. Night for a night, Night for a Dylan night. gak bisa ngapa-ngapain, lihat gak bisa disenggol. Bahkan SP-nya tebel. setengah darah di arah bottom lane juga bakal coba dipaksa. Tiga inhibitor sudah bakal coba dipaksakan kali ini para pemain anti King Fam berhasil menangkapkan satu. Wah, Inhibitor hilang, offside. Air sudah hilang. Ditukar oleh dua, bahkan Ada double strike. kill. Mega kill dibalikan keadaan langsung berubah menjadi crossbow Oh offset. my Di God. sini tercatat. Ini bencana. 4 player sudah hilang dari tim Geek Fam seperti yang sudah aku bilang. Kalau Ya. mereka salah buka war, bakal Terjadi. bisa hilang. Terjadi. Kalau aku bilang mereka kayak pengen nge-end lagi sih, balik lagi ya. Mereka pengen dapatin semua inhibitor, mumpung udah dapat top, udah dapat mid, sekalian aja kenapa kan nggak Nih, dapat kita lihat di ya, kita bottom lihat ya. Ini Nih, nih sebenarnya dia bagus nih, dapat dar. Phantom Tapi ya Execution. udah gitu loh, jangan dipaksain lagi. Yes. Sedangkan Rianya itu memang lagi ngincer ke belakang. Ya, dan akhirnya Rogernya masih bisa kabur sih untungnya. Sekarat kan Roger? Karat banget tapi. Dan ini kita lihat sudah mulai ada peperangan terjadi di mid lane kembali antara Jay dan juga Parsha tadi dari Ten. Tapi sepertinya enggak jadi bertahan lama ya karena memang belum banyak orang yang berkumpul di mid lane tersebut. Oke, J-nya udah BOD nih. Nah, ada Deadly Blade juga, Natalia. Akhirnya. Natalia Akhirnya. Akhirnya. Oke, nggak jadi pesta ya. nggak jadi. Itu makanya tadi pas di bawah kan Esmeralda aja udah gak bisa semena-mena kan. Ya, Udah ada NOD dari siapa? Parsanya. Parsha. Iya, udah gak bisa sembarangan lagi. Ya. Dan di arah dari tim Geek Farm, dari mulai Rogernya juga udah kaya banget sih harusnya. Ya, Rojonya udah mentok lah, levelnya 15, sudah paling tinggi dari tadi sebenarnya ya. Unggul sebelum mereka harus dipulangkan Bener 4 banget. orang. Tapi aku notice dari 3 match yang berlangsung selalu Geek lebih kaya dibanding Siren. Mungkin Bener. farmingnya Hans tuh lebih well dibandingkan J. Dan J ini lebih objektif mungkin tim fightnya. Makanya poin killnya kan biasanya suka banyak. Cuma gara-gara belakangan ini kalah one-one-nya terus. Ya. Jadi 15 poin dan ini Invis. Ding, Harusnya ding, ding. terlihat sih posisinya hati-hati. Kalau dia terlihat air liur ngeburst itu pasti mati. Ih, Pasti serem mati. banget. Oh, ada ruptur di situ dia melihat pergerakan dari Natalinya. Ngeri-ngeri sedep sih kalau ketahuan sih. Ini mereka udah mencoba untuk nge-setup di arah bottom. Ya. Lihat, dia mau clear minion dulu, harusnya di arah mid. Di atas didorong Benedetta. Benedetta itu bisa lari langsung ke arah bawah. Ya, karena cepet banget ya. dia Iya lari. sih, bener banget. Ada stiker Evos kan tuh Iya. di situ dari Geek Farm.
Para pemain dari tim Geek Fam juga masih sabar. 18 detik menuju Polar terhormat. Siapa yang akan mendapatkan Lord kali ini? Lord kedua di game yang ketiga. Cukup menentukan untuk kedua belah tim. Kalau Siren berhasil mendapatkan ini bisa menjadi nafas segar untuk Siren Esports. Sedangkan kalau Geek Fam yang berhasil mendapatkannya ini bisa menjadi bencana untuk tim Siren Esports. Benar banget. Dan tentunya siapapun yang akan mendapat Lord bisa jadi akan menjadi memenangkan pertandingan di match antara Siren dan juga Geek Fam. Benar, bukan sembarang benar. Invis sudah berada di garis depan. Dia buka vision untuk para pemain tim Siren. Jangan sampai terlihat posisi dari tim Hans atau tim Geek dengan Hansnya seorang diri. Udah tercolek, udah terlihat. Invis yang bakal coba dipasang. Invis yang sudah hilang. Oh my god, ini bisa menjadi bencana untuk tim Siren Esports. Tukang samai kejebur got. Oh my god. Dan kali ini Hanse tampak berpikir panjang langsung mencoba mengarahkan dirinya ke arah Lord yang terhormat tanpa adanya bantuan ataupun lawannya yang hadir tengah-tengah Lord. Sementara itu kalau kita lihat Hui-nya yang dengan darah putih yang udah sangat-sangat tebel banget nggak bisa mendapatkan satu lawannya di Lane of Down. Bukan sembarang, bukan Howie-nya bebas banget. Brute Force dengan Oracle bersama dengan Winter Trancon pun sekarang benar-benar berada di depan dengan enyaknya. Ini ya, One pun biarpun dia dapetin weakness point, ada 3 Winter Trancon. Itu bakal ke cancel di sana. Itu kayak aduh main Geek Fam. Benedetanya loh. Iya, Bennett aja pakai Winter. Karena dia yang bakal ngebuka weakness Betul. point kayaknya ya. Dari seorang One ya Pung ya. Jadi buat jaga-jaga memang benar ada 3 Winter 3 untuk WON. menetralkan ya crossbow of tank. Paling jadinya hanya 2 orang yang kena. Ada juga live track dilakukan dan Lordnya sudah mulai masuk ke arah mid lane-nya, tapi sepertinya masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke bottom lane. Oji. Oh my god, Reflector telah dikeluarkan, tapi kali ini para pemain dari CM Geek Fam memilih untuk sabar terlebih dahulu. Nggak mau memaksakan keadaan, tapi setidaknya mereka berhasil mendapatkan 1 poin di arah bottom lane. Nah, para pemain dari CM Geek Fam udah harusnya sabar sedikit. Mereka harus menunggu Rapture darahnya kembali lagi. Setidaknya Rapture harusnya bisa balik dulu, bro. Kayaknya dia langsung balik sih. Iya kan, nggak bisa bro begini. Dia memaksakan keadaan terkumbak pelar. Mendingan pelan-pelan asal selamat gitu kan. Bener, alon-alon asal kelakon gitu loh. Betul. Dan kalau kita lihat kembali lagi di riset strategi penyerangannya dari tim Siren juga melakukan defensif yang cukup baik sekali tanpa mendapatkan kehilangan 1 orang pun gitu. Bener banget di arah bottom lane. Para pemain dari tim Geek Fam akan coba untuk mendapatkan seorang underkah di sini. Rapture sudah berada di garis depan bersama dengan Benedetta, tapi masih untuk sabar terlebih dahulu. Airlir memberikan damage di sana. Hanya untuk mengepok damage ini masih petir, bukan sembarang petir yang dikeluarkan oleh seorang Airlir. Karena petir dengan air benar-benar bikin damage yang cukup besar untuk tim Geek Fam Junior. Nyetrumnya bukan main-main itu, Oji. Aku pengen lihat dominance ice gak sih dari Geek Fam. Dari Geek Fam mau nggak mau yang pakai ini Howie. Kalau aku ya, kalau enggak Dilan. Rapture? Jangan Rapture. Kenapa jangan Rapture? Kan Rapture target. Rapture memang target, tapi Rapture bukan yang nempel. Rapture tuh bukan yang nempel core musuh, dia yang inisiator. Kalau bisa dia yang tebel, immortal, apa, jadi semua damage diterima. Oh, bener-bener jadi tank sejati berarti Ya, nah Dilannya sama Howie ini kan yang nempel-nempel ke belakang tuh, core-nya bener-bener gak bisa kabur. Kayak Jay sih sulit ya, mungkin kayak Ezer yang sulit. Nah, lihat di depan Prefectus memilih untuk mundur dalam suara beda STK untuk mengusir para pemain dari tim Geek Fam Junior. Ya, sepertinya belum terjadi inisiasi yang berlebihan. Dan kali ini kita lihat Benedettanya sudah melakukan split push ke bottom lane. Sementara itu Natalinya masih berada di semak-semak mencari informasi di mana lawan-lawannya berada. Mulai ada tanda seru yang terlihat, dan kali ini Jay-nya udah mulai diincar oleh Howie di situ. Terus tapi masih belum Oke, Invis-nya tertangkap dan memilih untuk ke arah belakang, dan ini para pemain dari Benedetta menuju mundur dengan skala bisa saja menyelamatkan dengan ada 1 buah flicker. Howie masih ada poin 5 di tengah kanan. Dilan di arah sana, Airlir masih bisa bertangkap dan ternyata menyelamatkan 1 buah Airlir dengan 1 buah Imperial Justice. Lagi dan lagi dari seorang Rapture. Ada player from Rapture dengan Imperial Justice berhasil menyelamatkan kawannya. Airlir, Invis kali ini coba dipasang. Ada 1 buah PDC karena belakang berhasil dihilangkan oleh dengan 1 buah selendang maya dari seorang Sralda. Di belakang sana Jay memilih untuk mundur, gak bisa mendapatkan 1 buah Hunter, lalu Tegi dengan immortality-nya. Bener banget. War yang sangat luar biasa sekali dilakukan oleh seorang Rupture tadi ya, Omawa. Aku benar-benar notice ketika Imperial Justice-nya save the day banget. Menurut Omawa. Itu dia, dominance ice sudah dipegang oleh Sylvana, tadi Immortality juga baru jadi. Ya. Jadi mereka sudah punya tools sebenarnya buat ngelawan One dan juga buat ngelawan Lancelot bersama dengan si Natalia ya, karena Natalia kan milih hero tuh. Ya. Memang direduce nanti secara attack speed.
Sedangkan kayak masuk ke arah dari late game, duitnya nggak terlalu jauh. Ini bakal menjadi fight. Bukan dari item lagi, karena 6 item sudah jadi. Ini bakal tergantung dari positioning timing. Iya, Oke, setuju banget sama lo. Dan strategi ya lebih tepatnya Om Awa, Oh, ya. tapi Rapture-nya udah buat dominan Ice kali ini. Bakal coba Setrum. dipasang oleh Soria. Air Liur dengan PDS track-nya. Wah. Brave Fighters, Air Liur harus hilang. Aduh. Terlalu dini. Air Liur di saat kawan-kawannya sedang melakukan bapak terhormat, dia malah harus hilang. Ini bakal bisa menjadi satu buah kerugian. Untungnya dari tim Siren, mereka nggak memaksa masuk. Kalau mereka maksa masuk, kalau gue pribadi ya gue ganggu. Di kontes sama lu Gue ya, Ji? kontes aja. Kenapa? 4. Lihat, langsung udah ada crossbow tanknya yang sudah nyala kali ini. Victus Point langsung Wah, ini dia nih. dan berhasil untuk mundur dari seorang Howie. Masih bisa selamat dari kejaran dari seorang One Wings by Wings dikeluarkan oleh tim di sana. Masih mencoba untuk melakukan defensive position. Tapi minusnya adalah mereka bakal coba untuk menabrak di arah mid lane tanpa adanya seorang Eliur dan juga Howie sedikit terlambat. Ya. Rapture di gas depan, bakal coba dipaksa. Udah ada Invis di sana, pasti Hans bakal menjadi Brave Fighter soal dikeluarkan oleh seorang Rhea. Brave Fighter. Memilih untuk mundur. Invis menuju ke arah seorang Seorang Raptor, Justice. sekarang ada Rapture lagi dan lagi. Berhasil mendapatkan satu buah Rhea dengan baik. Rhea bakal coba dikejar, digarap oleh serigala berbulu domba. Menuju ke arah dia. mid lane, satu udah hilang. Dan lihat di arah belakang sana, dari Warna dia Azari. seorang diri. Wah. Gak bisa berbuat banyak lagi. Winter Trajet save the Oh. day. Winter Trajet save the day. Tapi Hans jika depan seorang diri gak bisa berbuat banyak. Betul Betul, bisa dibalikan karena didapatkan. Kali ini King Fam Junior berhasil mendapatkan momentumnya. Ini bencana. 2-1 untuk Geek Fam tentunya menjadi kemenangan perdana di MDL Season